Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di saat yang cukup lama kita diam dan bersabar, ada yang sudah kita amat-amati semakin kemana-mana diduga jadi bola liar. Para netizen, para fansnya Perisai Kebenaran Nasional, terutama klien-klien kita, ada banyak yang komplain terkait adanya oknum wartawan yang memberitakan secara sepihak tentang sebuah apa yang dia maksud untuk sebuah berita, tetapi itu sudah tidak sesuai dari apa yang menjadi kenyataan di dalam peristiwa. Intinya begini, saya bersama dengan Daka Duri Busisa SH dan ada Putri Auliana Sipa dan Bapak Lase SPD sedang ada di Jakarta, diteleponin oleh istri saya yang dimana katanya ada seorang yang satu marga dengan mertua saya, berarti tulang saya, untuk jumpa dengan saya jam 22. Saya katakan saya masih rapat. Diteleponin terus, ini tulang katanya mau jumpa. Saya berpikir bahwa yang disebut tulang itu adalah security yang memang kebetulan lagi jaga. Kebetulan kami baru pindah ke perumahan Kemang Pratama. Baru kami sekitar 2 bulan ada di situ. Jadi di sebuah perumahan Kemang Pratama yang masyarakatnya, warganya tidak terlalu usil satu dengan lain, tetapi tetap ada kepedulian. Kita merasa bahwa ketika kita jadi orang baru di situ bermukim, ada pos security, pos utama di situ, ya ada kantor RW juga di situ. Lalu saya mengatakan, udah besok aja lah tulang, kita jumpa. Diteleponin terus saya. Ternyata setelah saya pulang jam 00.16 langsung seorang wanita ya yang dimana dia pernah kita bantu dalam urusan terkait hubungan keluarga, dibantu dia dalam kesulitannya, masalah kegiatannya yang bisa kita bantu juga masalah perkuliahan anaknya yang sifatnya dia minta tolong ya kita bantu ya. Akhirnya karena perkara yang dipercayakan kepada kita, penanganan kepolisian Polres Metro Kabupaten Bekasi, dikatakan oleh salah satu di surat kuasa, kayaknya ini mau di SP3 karena perkara ini sudah dianggap ada hak dan kewajiban yang sudah dilakukan, berarti hutang piutang perdata, namun ada yang belum tuntas. Lalu pada waktu itu sempat klien kami HPS ini merampas mobil daripada si terlapor yang dilaporkan oleh dia, dikira oleh kita bahwa itu masuk dalam unsur daripada materi laporan kepada kepolisian terkait hutang piutang tadi. Ternyata kepolisian memulangkan mobil itu. Nah, ketika mobil dirampas oleh HPS yang pernah jadi klien kita, dia sudah dilaporkan oleh si pemilik mobil kepada Polda Metro Jaya, ini dilaporkan dia. Nah, ya. Nah, itu bukan mobil dia. Dan bukti kepemilikannya mana STNK-nya? Ini STNK-nya nih, ya. Mobil itu adalah milik B9552 FCH, nama pemilik CP Jaya Raya Berlian, ya. Sementara si HPS yang malam-malam begitu saya pulang dari perjalanan, lalu kebetulan saya naik motor, saya berhenti di gerbang pintu rumah, terus saya buka gerbang sendiri karena udah jam 00.16. Saya mau menjemput motor lagi sekitar jarak 2 meter, udah rame di belakang saya orang, lalu aktif dia sambil bersuara-suara, inilah Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional yang katanya memanusiawikan manusia katanya. Terus yang si perempuan, mana mobil? Keluarkan. Kau udah dilaporkan ke Polres Metro Kabupaten Bekasi. Ya, pengacara dengan saya. Bagaimana bisa dia? Udah dilaporkan, ya udah tunggu aja. Kalau udah dilaporkan kita ke Polres Metro Bekasi Kabupaten, ya tunggu saja lah. Ya, diduga ini Ibu, cara-cara ini udah sering diceritain ke saya. Dibuat LP kepada kepolisian, diambil surat LP-nya, lalu dia mengajak beberapa oknum-oknum LSM, wartawan untuk mengambil alih rumah yang pernah diceritakan, ada rekamannya itu. Jadi dia pakai alasan LP ini
untuk mengajak wartawan oknumnya dengan termasuk yang ke rumah saya, ya, Korkam, koordinator keamanannya Kemang Pratama, dan beberapa orang diduga dihasut seolah-olah saya ini bersalah dan menggelapkan mobil. Saya bingung, saya disuruh cepat pulang oleh istri saya, memaksa, katanya mau kenalan, bersalaman dengan seorang yang satu marga dengan mertua, di adat Batak itu raja saya. Ternyata saya begitu nyampe di depan rumah, bukannya jumpa dengan istri yang mana, itu tulang yang disebut tulang mau jumpa dengan saya, yang ada malah ibu yang 3 hari sebelum peristiwa itu ngamuk-ngamuk di kantor saya saat saya ada tamu dari Bandung karena anaknya nggak kita terima bekerja di sini dengan gaji yang dia menentukan. Masa anaknya mau kerja di sini, gaji dia yang menentukan, yang tidak sesuai dengan mekanisme sistem manajemen di tempat ini. Ya. Lalu dia ambil kunci mobil, dia mau bawa itu mobil ketika ada di depan kantor, mobil barang bukti itu. Kan belum diputus surat kuasa, langsung mau dibawa mobil. Ya kalau mobil mau dibawa, dibicarakanlah dengan para pihak. Apalagi dia udah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Pengacaranya pemilik mobil yang berinisial L, si terlapor, sudah menghubungi pengacara kita. Ya udah, serahkan aja itu mobil ke kami, ini uang 40 juta. Tapi HPS ini, klien kami yang dulu ini, nggak mau menerima. Ya. Setelah pemilik mobilnya nggak juga dipanggil-panggil polisi dalam konteks menurut dia bisa jadi tersangka lalu ditahan, dia keberatan, dia LP-kan kita, ya, lalu dia mau sesuka hati ngambil mobil. Itu bukan mobil dia. Nah, sangat disayangkan oknum-oknum wartawan ini tidak mengenalkan dirinya. Memang mereka ini semuanya tidak pernah saya kenal. Cuma kata seseorang wartawan, salah satu dari yang ketujuh ini pernah datang ke sini berkunjung menemui saya katanya. Ya, sangat saya sayangkan. Kalau dia wartawan, berprofesilah wartawan. Harusnya berseimbang. Ketika datang ibu ini menjumpai saya malam-malam, harusnya dia juga berpikir, sebenarnya seperti apa ini, Pak Ketum, atau Pak Sirait, atau apa diucapkan. Kami dari media. Ini langsung ngagetin saya. Siapa tidak kaget? Banyak orang mengatakan, wah kalau saya itu nggak bisa lagi kontrol saya, katanya. Saya diuji loh. Dijanjiin harus datang malam itu, dipaksa saya harus pulang oleh istri saya. Karena ada satu marga dengan mertua saya. Untuk kenalan, saya udah bilang besok aja lah kita kenalan karena habis dari sini mau ke Kalibata lagi kita. Tapi saya tancap gas pulang ke kediaman karena ada mau kenalan. Ternyata begitu sampai di rumah, bukan yang mau kenalan itu jumpa dengan saya, langsung ibu ini yang baru ngamuk-ngamuk 3 hari yang lalu di kantor saya, yang mengatakan dia dikunci di dalam kantor, kan gak masuk akal. Lalu datang wartawan katanya yang diduga berpihak kepada ibu ini. Akhirnya di video-video saya, ini siapa? Anda semua nggak pernah saya kenal. Kenapa nggak kenalkan diri? Lalu dibikin begini ke saya di video saya ini. Di video ini siapa? Ini siapa? Jadi saya giniin, dilepas dia. Coba ini. Nah, dilepas dia. Jadi saya giniin. Ada itu, ya. Ini ada dilansir oleh dia. Ada dilansir oleh dia ini berita. Ini ada videonya ini, fotonya ini ya. Nih, ya. Yang dimana mengaku wartawan dari Global Expose TV, ya. Nah, ini ada fotonya ini. Dibilang saya menghalang-halangi. Menghalang-halangi gimana? Saya kan sumber. Kecuali dia meliput orang lain, lalu saya menghalang-halangi, oke. Arti menghalang-halangi seperti apa? Jangan penafsiran secara topikal. Harus penafsiran secara ekspositori. Ada 3 penafsiran. Penafsiran topikal, penafsiran ekspositori, penafsiran alegori, ya kan, harus dipahami konstruksi daripada sistem keprofesian wartawan yang adalah punya kode etik dan dia harus berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Lalu akhirnya ada dari antara yang 7 orang itu yang sampai sekarang, bahkan satu lagi yang berinisial HT, satu lagi AM. Ya, yang 2 orang ini, lalu kami somasi media ini 3 hari yang lalu WA, ada teleponnya kepada Pak Daka, ini dia. Somasi itu kan keberatan dengan berita itu lah, berita yang judulnya kita sampaikan. Dan kita
kita juga kan udah bikin tuh bang beritanya. Tadi gini, barangkali abang di sana untuk bantahan keberatan itu rilisnya abang yang Jadi kami dari Perisa Kebenaran Nasional atas telah dijawab oleh media Global Expose TV terkait apa yang kami sudah buat somasi 2 kali dan ada teleponan yang mewakili media, mewakili Pimret, dan kemarin saya dengan Pimret sudah bertelepon juga ya, dan sudah ada kesepakatan. Inilah bantahan kami bahwasanya kami merasa keberatan atas pemberitaan seorang wartawan yang dimana dikatakan oknum ketua LSM PKN dilaporkan ke polisi atas dugaan penghalangan kerja jurnalis. Dan yang si penulis ini ternyata membuat akun pribadi, tapi mirip-mirip dengan metode daripada media YouTube-nya, ya, pembukaannya, ya, hampir mirip-mirip, ya. Lalu kata Pimretnya dan kata yang mewakili kemarin itu tidaklah media kami, itu pribadi dia. Silakan kalau itu mau dibuat seperti apa itu terserah Bapak. Tetapi terkait dengan pemberitaan kami yang tidak sesuai dari apa yang dirasakan sesuai dengan fakta-fakta, silakan disampaikan sebagai bukti bahwa media Global Expose TV tetap profesional dan bersedia untuk kami somasi dan memberikan jawaban terkait dengan somasi kami. Demikian kami sampaikan dari kantor Perisa Kebenaran Nasional pada hari Jumat tanggal 4 April 2025. Terima kasih.